Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang mulia Sultan Palembang Darussalam, yang mulia Sultan Muhammad Iskandar Mahmud Badarudin, dan Ibu Ratu Ayu Suhartini, dan tidak lupa wabil khusus pengelola situs Pangeran Pasarian, nama Pangeran Hasan Asy'ari. Kami memohon izin pada Baginda untuk sedikit memperkenalkan situs dari Pangeran Pasarian ini. Pangeran Pasarian ini adalah putra mahkota dari Kerajaan Cirebon. Beliau nama aslinya Pangeran Mas Muhammad Arifin. Ibu beliau itu dari Majapahit, adik dari Adipati Teposondo. Adipati Teposondo itu sekarang lokasinya ada di Malang, Baginda. Beliau putra mahkota, dan beliau ketika membuka tempat ini itu tahun 1552. Waktu itu beliau diutus oleh Kanjeng Eyang Sunan Gunung Jati untuk menentukan perbatasan Cirebon dengan Banten. Karena di saat yang sama setelah penetapan batas kerajaan Cirebon dan Banten itu letaknya ada di Karawang. Sebelah timur Karawang sampai ke Pekalongan itu wilayah Cirebon. Sebelah barat Karawang sampai ke Ujung Kulon itu wilayah Banten. Di saat yang sama tahun 1552 Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati yang pertama, itu dilantik menjadi Sultan Banten. Namun ironis sekali yang terjadi di Cirebon, di saat yang sama, di tahun yang sama, beliau wafat dalam tragedi perebutan kekuasaan di Demak. Di Pangeran Pasarian ini yang menurunkan raja-raja Cirebon sekarang. Dan ini Mama Pangeran Hasan, beliau adalah keturunan langsung ya, walaupun letaknya jauh dari kota, tapi silsilah beliau dari bapak dan dari ibu itu langsung dari Sunan Gunung Jati. Cerita tentang Palembang di Cirebon ini cukup populer, Baginda. Ada beberapa naskah Cirebon yang bercerita tentang Palembang. Tokoh yang terkenal tentu saja adalah Adipati Terung. Adipati Terung, ibunya itu dari Karawang. Beliau bernama Syekh Banci bin Tanggowat bin Syekh Kulo atau Syekh Hasanuddin bin Yusuf Siddiq. Beliau asalnya dari Campa. Nah, ini ada darah Tionghoa juga, dan beliau itu dibesarkan di Palembang, dan ketika menuntut ilmu beliau belajar pada Sunan Ampel di Surabaya. Dan ketika dewasa diangkat menjadi Adipati Terung oleh Raja Majapahit. Dan ketika terjadi perang antara Demak dengan Majapahit, ini Adipati Terung ini waktu itu masih membela Majapahit. Dan ketika Majapahit runtuh, beliau kemudian masuk Islam, dan ketika bertemu dengan kakaknya Raden Bata, beliau meminta izin untuk belajar ilmu kepada Sunan Gunung Jati. Dan oleh Sunan Gunung Jati
Beliau itu ditempatkan Cirebonnya itu Indramayu. Di situ ada wilayah desa namanya Desa Pauman. Makanya di Indramayu itu ada kuburan orang Palembang. Di situ ada namanya Pangeran Guru. Dan ada juga jumlahnya 25 kuburan itu orang Palembang asli. Dan cerita tentang Palembang yang lainnya ada di atas sebelum itu, sebelum Sunan Gunung Jati sampai ke Cirebon. Ini dicatat oleh tulisan Profesor Dr. Slamet Mulyana. Katanya setelah Sriwijaya itu jatuh, sebelum pembentukan Kesultanan Islam di Palembang, itu wilayah Palembang itu wilayah yang dihuni oleh beberapa etnis. Ada Bugis, ada Tionghoa, ada Jawa, ada Melayu. Karena ada beberapa etnis, Palembang ini sering terjadi kericuhan. Kemudian kepala-kepala etnis yang ada di Palembang itu memohon kepada Sunan Gunung Jati supaya Palembang ini damai. Bagaimana caranya? Sunan Gunung Jati mengutus seorang panglima Cina yang bernama Pan Liang Bang. Nah, Pan Liang Bang ini yang kemudian mendamaikan Palembang dan diangkat namanya menjadi nama daerah tersebut. Ini cerita dalam naskah atau dalam babat. Jadi kebenaran atau tidaknya ini perlu diteliti lebih lanjut yang mulia. Nah, kami di Cirebon ini kebetulan memiliki naskah. Nah, kemudian di sini juga Mama Hasan menyimpan naskah itu. Barangkali itu saja riwayat ringkas tentang hubungan Cirebon dan Palembang. Kalau yang lainnya banyak sekali. Salah satu contohnya ada kuliner di Cirebon namanya mie koclok. Itu ternyata persis seperti yang ada di Palembang. Nah, ini kan di sini juga ada kerupuk Palembang. Itu sangat populer kerupuk Palembang. Kayaknya orang Cirebon doyan semua itu di kerupuk Palembang. Dan sangat ini ya. Dan ya pempek ini sekarang ya pempeknya. Pempek sih udah jadi masakan nasional ya. Dan ini ada juga mahkota Palembang yang itu tinggi ya, seperti ini. Itu juga di sini dikenal. Di toko-toko wayang Cirebon itu ada wayang yang mahkotanya tinggi seperti itu. Jadi saya yakin dengan adanya artefak-artefak budaya tersebut itu mengidentifikasikan bahwa hubungan dengan Cirebon ini sangat dekat. Kedatangan yang mulia di sini ini membawa berkah. Apalagi yang mulia ini datang di tempat yang tepat. Ini adalah putra mahkota Cirebon yang nantinya menurunkan raja-raja Cirebon. Jadi yang mulia ini datang itu di tempat kalau sungai itu sumbernya. Itu saja barangkali dan mohon maaf.